Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semuanya lagi bersemangat untuk belajar. Anak-anak, coba perhatikan gambar bumi kita. Wow, keren banget kan anak-anak bumi kita? Anak-anak, hari ini kita sudah menuju bab 4 tentang berkenalan dengan bumi kita. Di bulan Mei tahun 2020 lalu, dua orang manusia bernama Bob dan Bob Harley berhasil diterbangkan ke luar angkasa menggunakan pesawat khusus. Nah, gambar tersebut merupakan tampilan bumi dari luar angkasa. Bentuknya bulat dan agak sedikit menonjol di bagian tengah. Bumi, tempat kita tinggal ini, memiliki luas sekitar 510 juta kilometer persegi. Luasnya setara dengan 10 miliar lapangan sepak bola. Wah, luas sekali kan anak-anak? Lalu, ada apa saja di permukaan bumi kita? Mana yang lebih banyak, dataran atau perairan? Mari kita cari tahu pada bab ini. Anak-anak, pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk bumi kita? Apakah permukaan bumi berbentuk datar dan mulus? Apakah bentuk bumi kita bergelombang? Anak-anak, berdasarkan penelitian yang dilakukan para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan mulus loh, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, ada daerah yang cekung, ada yang terisi oleh air, dan ada juga yang kering. Selain itu, ada daerah yang penuh dengan tanaman dan ada juga yang basah. Nah, di bumi kita yang luas ini, banyak bagian dari alam yang bisa kita amati anak-anak. Bagian dari alam tersebut ada yang di daratan, di lautan, dan juga di udara. Dalam bahasa ilmiah, bagian bumi bisa dibagi menjadi 3, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Di setiap bagian tersebut, kita bisa menemui bagian alam yang berbeda-beda. Yuk anak-anak, kita cari tahu satu persatu. Yang pertama adalah litosfer atau daratan. Coba kalian ingat, kapan terakhir kali kalian melakukan perjalanan jauh? Perjalanan ke luar kota atau ke luar daerah menggunakan moda transportasi darat. Bentuk daratan apa saja yang pernah kalian temui anak-anak? Pernahkah kalian melihat gunung yang menjulang tinggi? Gunung adalah bagian daratan yang menonjol dibandingkan dataran lainnya. Biasanya gunung berukuran sangat besar. Kalian juga bisa melihat bukit dataran yang menjulang tinggi, namun ukurannya lebih kecil dibandingkan gunung. Selain gunung dan bukit, kalian juga bisa menemukan lembah. Lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya dua bukit atau dua gunung. Bentuknya seperti cekungan. Oh iya anak-anak, kalian juga bisa menemukan daerah yang bernama plateau. Daerah ini memiliki permukaan lebih tinggi dibandingkan daerah lain di sekitarnya. Namun, daerah ini datar, tidak seperti gunung yang berjal atau perbukitan yang menonjol. Yang kedua adalah hidrosfer atau perairan. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Meskipun sepertinya daerah dataran di bumi sangat luas, ternyata pada kenyataannya daerah permukaan bumi yang digenangi air lebih besar loh. Sekitar 70% dari permukaan bumi tertutup air, baik air yang di lautan, danau, maupun sungai. Di permukaan bumi, kalian bisa melihat lautan dan danau. Berbeda dengan lautan yang tidak memiliki tepi, danau memiliki tepian. Danau adalah daerah daratan yang tergenang air, atau dengan kata lain, danau adalah genangan air yang dikelilingi oleh daratan. Danau ada yang terbentuk secara alami, tapi ada juga yang terbentuk karena dibuat oleh manusia. Selain danau dan laut, ada juga sungai. Berbeda dengan laut yang tidak memiliki tepi dan danau yang memiliki tepi, sungai adalah bagian daratan yang digenangi air
yang mengalir. Air sungai akan mengalir dari sumber mata air, biasanya di pegunungan, menuju ke laut. Selain bentuk permukaan bumi yang ada di daratan atau litosfer dan lautan atau hidrosfer, di bumi juga ada yang namanya atmosfer. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Ada oksigen yang digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Ada juga gas karbon dioksida yang membantu tanaman menghasilkan energi. Selain itu, ada juga gas nitrogen yang membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupan. Di atmosfer terdapat lapisan-lapisan udara, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperaturnya dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Troposfer merupakan lapisan paling dekat dengan bumi. Di dalam troposfer terdapat gas oksigen, nitrogen, uap, udara, dan awan. Bahkan asap bekas polusi kendaraan terdapat di lapisan tersebut. Ketinggian setiap lapisan dapat kalian pelajari selengkapnya pada gambar ini yang telah Bapak tampilkan. Ada juga lapisan udara yang bernama ozon. Ozon membantu mengurangi intensitas sinar UV atau sinar ultraviolet dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ini tidak ada atau rusak, maka cahaya matahari yang masuk ke bumi dapat merusak kehidupan di muka bumi. Manusia dapat dengan mudah terkena kanker kulit. Tumbuhan dan hewan akan mati dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga agar lapisan ozon tidak rusak. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.